David Calabria, VAR selalu bertentangan dengan kami. Bek AC Milan David Calabria tidak menunjukkan permainan terbaiknya untuk AC Milan ketika mereka kalah 1-0 dari Porto dalam lanjutan grup B Liga Champions 2021-2022 di Estadio do Dragão pada hari Rabu dini hari. Seperti diketahui, hasil laga melawan FC Porto menjadi kekalahan ketiga AC Milan di Liga Champions musim ini. Adapun gol yang tercipta pada laga kali ini dilesakkan oleh Luis Diaz pada menit ke-65. Ia berhasil mengoyak jala gawang AC Milan Kalawan Tatarusanu seusai memanfaatkan sodoran umpan Mehdi Taremi. Sementara menempati posisi juru kunci, kecil peluang bagi klub Liga Italia tersebut untuk menembus babak 16 besar. Saya tidak suka mencari alasan, saya minta maaf karena kami bisa dan seharusnya melakukan lebih baik. Jika berjalan seperti ini, akan ada alasannya. Mari kita tidak menangisi tentang ini, kami melakukannya dengan baik di Liga dan kami harus terus seperti ini, ujar Calabria. Tujuan mereka dari lapangan sepertinya pelanggaran belakangan ini ada kesalahan dengan VAR. Insiden 50-50 selalu merugikan kami, tambahnya. Jalannya pertandingan Porto yang bertindak sebagai tim tamu kesulitan untuk menggunakan permainan. Situasi tersebut berlangsung lantaran Porto tak membiarkan Rossoneri menemukan bentuk permainan mereka. High pressing yang diterapkan oleh para pemain Porto membuat AC Milan nampak grogi. Kehilangan Brahim Diaz di sektor gelandang serang membuat permainan AC Milan minim kreativitas. Kalah beruntun di Liga Champions, AC Milan bisa belajar dari keajaiban Newcastle United. 3 kekalahan beruntun pada liga awal Liga Penyisihan Grup Liga Champions membuat langkah AC Milan untuk lolos ke fase gugur menjadi lebih berat. Namun mereka bukannya tanpa peluang. Rossoneri bisa belajar dari keajaiban yang pernah dibuat oleh Newcastle United pada pentas Liga Champions musim 2002-2003. Pada musim itu, Newcastle lolos ke babak utama UEFA Champions League dan tergabung di grup E bersama Juventus, Dinamo Kiev dan juga Feyenoord. The Magpies yang waktu itu dilatih oleh Sir Bobby Robson mengawali kiprah di Liga Champions 2002-2003 dengan rentetan hasil yang buruk. Pada laga pembuka grup E, Alan Shearer DKK kalah 0-2 dari Dinamo Kiev. 2 laga berikutnya juga berakhir dengan hasil pahit, yaitu takluk 0-1 dari Feyenoord dan menyerah 0-2 dari Juventus. 3 kekalahan beruntun membuat harapan Newcastle untuk lolos ke babak berikutnya menipis. Akan tetapi, di tengah situasi kritis, pasukan Sir Bobby Robson mampu menciptakan keajaiban. Pada pertandingan kelima fase grup, kemenangan kembali diraih Newcastle. Kali ini korban mereka adalah Dinamo Kiev yang ditaklukkan dengan skor 2-1. Pada matchday terakhir, armada Sir Bobby Robson harus terbang ke Rotterdam untuk menentukan tuan rumah Feyenoord. Laga di Stadion De Kuip ini pun berlangsung ketat. Newcastle akhirnya bisa mengalahkan Feyenoord dengan skor tipis 3-2. Craig Bellamy menjadi pahlawan kemenangan The Magpies dengan mencetak 2 gol. Salah satu golnya ia cetak pada masa injury time babak kedua yang menentukan raihan 3 poin timnya. Kemenangan tersebut membuat Newcastle United merebut 1 tiket ke-16 besar yang waktu itu masih menggunakan format fase grup kedua. Kini situasi yang dihadapi AC Milan serupa dengan kondisi Newcastle di Liga Champions pada 19 tahun lalu. Rossoneri harus membuat keajaiban jika ingin lolos ke fase gugur Liga Champions musim ini. Zlatan Ibrahimovic yang tampil sebagai pemain pengganti ketika AC Milan kalah dari FC Porto meyakini bahwa timnya masih memiliki peluang untuk terus melaju. Takluk 1-0, Pioli akui Porto lebih baik dari Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui bahwa FC Porto tampil lebih baik saat timnya menelan kekalahan 1-0 di Portugal pada Rabu dini hari tadi. Rossoneri yang begitu senter dihantam cedera, tak benar-benar menampilkan performa mereka yang biasanya mengingat Porto berhasil mengungguli mereka pada setiap area dan mengambil keuntungan kekalahan Atletico Madrid dari Liverpool di kandang. Dengan memperkecil jarak mereka dengan jawara La Liga menjadi 1 poin berkat gol kemenangan Luis Diaz pada menit ke-65. Pioli pun berbicara kepada Sport Mediaset selepas pertandingan dan memberikan komentarnya atas kekalahan Milan di Portugal yang dianggap memang layak diterima timnya. Insiden-insiden bisa menentukan hasil ini, tetapi kami dalam kesulitan. Mereka bermain lebih baik untuk kemurnian dan teknik mereka, serta untuk bagaimana mereka di lapangan, kami tidak mengawali dengan baik. Kami harus mengatur bola lebih baik, ada situasi untuk menciptakan lebih banyak bahaya, tetapi kami tidak berhasil, ujar sang manajer. Performanya bukan yang terbaik, pada level ini jika Anda tidak bermain dengan kejelasan, itu menjadi sulit. Mereka lebih baik dari kami. Hasil tersebut membuat Rossoneri menelan 3 kekalahan beruntun di Liga Champions setelah 7 tahun absen dan tertinggal 4 poin dari penghuni peringkat 2 dengan 3 pertandingan tersisa yang bisa dimainkan. Kami harus yakin, mudah dikatakan tetapi akan lebih sulit menempatkannya di lapangan. Kami tidak memiliki poin, tapi mereka unggul 4 poin. Sekarang mari kembali fokus ke Liga, lalu kita akan memikirkan Liga Champions setelahnya, Ibu Pioli.
Tonali sukses jadi sosok krusial di lini tengah Milan. Sandro Tonali telah menjadi sosok krusial di lini tengah AC Milan dan mekanisme pelatihan Stefano Pioli yang terlihat dalam kemenangan Serie A atas Atalanta beberapa waktu lalu. Tonali didatangkan dari Brescia pada bursa transfer musim panas 2020 dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian lantaran Rossoneri memilih melakukan investasi untuk masa depan. Akan tetapi, pada akhir musim 2020-2021 ada keraguan yang muncul mengenai keputusan tersebut setelah sang pemain mengalami kesulitan beradaptasi pada musim perdananya di klub. La Gazzetta dello Sport sempat memberikan ulasan khusus yang fokus pada perkembangan pemain U21 Italia tersebut dengan menyorot pentingnya perannya dalam memberikan keseimbangan pada struktur serangan Milan dan lebih aman seperti mereka membawa bola maju dalam fase transisi seperti saat serangan balik. Insiden sempurna yang menggambarkan teori tersebut terlihat dalam kemenangan Rossoneri atas Atalanta pada Giornata ke-7 Serie A sebelum jeda internasional kemarin saat gelandang 21 tahun tersebut menghentikan bola pada garis saat sebelumnya melakukan investasi intervensi krusial. Tak hanya itu, ia juga berhasil mencuri bola Freuler pada sisi lawan dan kemudian mengubahnya menjadi gol. Hal tersebut menunjukkan cakupan tanggung jawab dan tugas yang dipegang Tonali, dan Stefano Pioli tentunya bisa tenang dengan pilihan pemain di lini tengah Milan musim ini mengingat koleganya Ismail Bennacer dan Frankesi juga tampil impresif.